Hai Funmates, balik lagi sama aku Audrey di Functional, Fun, Traditional, and Functional. Nah, kita udah ada di video berbeda dari video sebelumnya pastinya ya. Karena mungkin Funmates yang lagi nonton bisa lihat nih, kalau misalnya di belakang aku ini lagi ada di mana sih aku sekarang ini? Ya, aku sekarang lagi ada di Klinik Seci yang bertepatan di Tokyo Riverside Apartment di Pantai Indah Kapuk 2. Nah, karena lokasinya berbeda, udah pasti pokok pembahasannya juga berbeda dari video sebelumnya. Karena ingat gak sih Funmates, di video sebelumnya itu kita main-main, nyanyi bareng di sekolah SD Vianney. Nah, kalau di video ini kita akan ngobrolin lebih dalam lagi dan lebih seru lagi tentang gimana sih permainan tradisional khususnya khas Indonesia ini bisa berdampak terhadap tumbuh kembang fisik anak. Nah, kalau udah ngomongin tentang ilmu kesehatan gini dan udah di Klinik Seci, rasanya nggak afdol kalau misalnya kita ini nggak ngobrol langsung sama ahlinya dari kesehatan anak. Siapa lagi kalau bukan sama dokter spesialis anak. Buat Funmates yang bisa nebak kira-kira siapa ya dokter spesialis anak yang praktek di Klinik Seci ini? Nanti aku ngobrol sama siapa, boleh langsung ditebak-tebak aja dikira-kira aku bakal ngobrol sama siapa. Aku kasih tahu sekarang aja deh. Jadi aku nanti akan ngobrol langsung sama dokter Amel, dokter spesialis anak yang praktek di Klinik Seci ini. Jadi kita akan ngobrol lebih dalamnya tentu dengan ilmu-ilmu yang sudah terjamin karena akan dibantu dijelasin juga sama dokter Amel. So jangan kemana-mana, kita langsung aja ngobrol dan ketemu langsung sama dokter Amel. Yuk! Wih, Funmates, lihat deh. Sekarang aku udah ada di Seci Klinik, Seci Early Childhood Humanistic Center yang berlokasi di apartemen Tokyo Riverside Tower Akibara yang ada di Pantai Indah Kapuk 2. Yuk, langsung aja kita masuk buat lihat-lihat dan ngobrol bareng sama dokter Amel. Wah, di sini nyaman loh Funmates tempatnya. Ruang prakteknya ada banyak. Tempat tunggunya juga luas dan nyaman. Alat-alatnya juga lumayan lengkap nih Funmates. Wah, makin gak sabar nih buat ngobrol bareng sama dokter Amel. Itu dokter Amelnya udah datang. Yuk, langsung aja kita ngobrol bareng. Hai Funmates, masih sama aku di Functional tentunya, di Fun, Traditional, and Functional. Nah mungkin Funmates yang lagi nonton udah bisa lihat nih sekarang aku gak sendiri, tapi udah sama dokter Amel. Halo dokter Amel. Halo. Gimana kabarnya nih dok? Baik. Semoga Funmates yang lagi nonton juga kabarnya baik-baik ya. Nah sesuai yang udah aku janjin juga di awal video ini, kita bakal ngobrol-ngobrol lebih dalam lagi terkait dampak permainan tradisional khususnya khas Indonesia ya Funmates terhadap tumbuh kembang fisik anak. Nah langsung aja kita ngobrol. Nah dok, sebelum kita mulai lagi nih dok, boleh dok kenal dulu sama Funmates yang lagi nonton, dan kalau misalnya dokter juga berkenan boleh dikasih tahu dokter praktek di mana aja sih dok? Halo Funmates, saya Dr. Amelia, dokter spesialis anak. Saat ini saya praktek di Rumah Sakit Cinta Kasih Seci Cengkareng, lalu di Klinik Seci Klinik di Tokyo Tower, dan yang terakhir di Klinik Mom and Baby di Pluit. Wih, keren banget nih ternyata ya Funmates. Dokter Amel ini prakteknya itu banyak, jadi buat Funmates yang lagi nonton kalau misalnya mau konsultasi boleh langsung aja tadi ke tempat-tempat yang dokter Amel sudah sebutin. Oke, dokter kita langsung ngobrol langsung nggak apa-apa nih dok ya? Iya, Oke, silakan. Dok. Jadi dok nih, saya mau ngobrol-ngobrol dulu sebentar untuk pembukaan awal gitu ya biar enak. Jadi dok, kalau zaman sekarang ini kan bisa kita lihat juga kalau misalnya anak-anak itu cenderung lebih sering bermain handphone karena mungkin Funmates bisa tahu juga karena perkembangan teknologi zaman sekarang itu pesat banget. Jadi hiburan itu sudah sangat mudah untuk diakses secara digital melalui handphone, laptop, dan juga gadget-gadget yang lainnya gitu Funmates. Nah, tapi menurut dokter kenapa sih anak-anak zaman sekarang itu lebih memilih untuk main permainan gadget dok? Satu ya, menurut saya lebih gampang. Iya sih bener. Buat orang tuanya lebih gampang, buat anaknya juga lebih gampang. Karena biar gimana, suka nggak suka ya, gadget itu kan dibuat untuk suatu yang konsumtif ya. Ya, jadi pasti dari pembuatnya juga mereka memikirkan itu supaya gampang untuk orang tua dan anaknya. Jadi kan kita tahu sekarang gadget tuh istilahnya user friendly. Iya. Ya, jadi gampang banget dipakai. Beda sama dulu kita TV ya. TV mesti mencet, cari channel. Jadi masih step by stepnya agak rumit. Tapi sekarang kalau gadget, apalagi handphone, terus tab itu user friendly. Jadi bener-bener mereka bisa pakai.
Jadi udah nggak kenal umur. Iya, betul. Dari segi orang tua, ya mungkin kalau orang tuanya bekerja, kan dia lebih gampang ya. Kalau anaknya duduk manis, Iya. dia main begitu cantik ya. Biar gak rewel gitu Iya, ya, kemana-mana lari-larian Iya. kalau zaman sekarang. Oh ya sih, saya juga setuju dok, karena memang mau nonton, mau main game, mau beli-beli juga semua serba sudah digital gitu dok. Nah, dengan adanya perkembangan teknologi ini kan kita juga jadi tahu ya, jadi jarang banget anak-anak untuk bermain permainan tradisional, terutama permainan tradisional khas Indonesia. Saya mau tanya nih dok, sebenarnya permainan tradisional itu bisa nggak sih dok untuk membantu tumbuh kembang fisik anak? Ini sih bisa banget ya, karena kan kita tahu ya, kalau permainan tradisional kita itu sebenarnya hampir semuanya menyertakan fisik ya. Kayak misalnya zaman dulu gobak sodor, yang paling gampang aja petak umpet. Iya. Petak umpet pasti anaknya lari-lari ya. Iya, betul. Dan dia ada komunikasi sama orang lain. Jadi dari segi komunikasi juga jauh lebih baik. Dari dia fisiknya juga jadi jauh lebih berkembang ya. Mau nggak mau anak jadi lebih terdorong untuk aktif gitu. Terus kalau yang permainan duduk kayak mungkin zaman dulu congklak, bekel, itu kan dia membangun untuk kemampuan motorik halus ya. Jadi tangan ini benar-benar dia harus terlatih, mau nggak mau dia harus istilahnya harus responsif gitu, bolanya nangkep gitu. Oh, kalau berarti aspek-aspek atau mungkin bisa dijelasin nggak dok, otot-otot yang terbiasa untuk jadi terlatih karena bermain itu ada apa aja dok? Sebenarnya itu secara garis besar kita bagi dua. Yang satu motorik kasar. Motorik kasar itu ya contohnya kayak gerakan lari, lempar tangkep bola, jalan. Ya itu tadi saya contohin kalau gobak sodor, petak umpet, yang mainan yang dia butuh lari-lari gitu ya. Tempatnya lebih besar. Nah itu biasanya ya itu dari motorik kasar. Tapi motorik halus juga penting. Kayak ya itu tadi saya contohin bekel, congklak, mainan-mainan yang pakai benda-benda kecil. Otomatis kan tangan ini terlatih dia jadinya. Nanti supaya dia tambah besarnya, dia menulis cepet, bagus gitu. Terus keterampilan-keterampilan yang menggunakan tangan juga dia jadi lebih baik gitu. Nah saya juga mau nanya nih dok, anak-anak itu terlatih fisiknya melalui permainan itu biasanya ada di tahap usia jenjang berapa dok? Mulai kita contohnya ya kalau anak-anak umur mungkin 3 bulan, 4 bulan tuh kan kita udah mulai ya ciluk jadi anak ada komunikasi ya. Itu kan sama kayak mini petak umpet ya. Ya, nanti kalau dia tambah besar, kalau anaknya mungkin 1 tahun lebih bisa jalan, mungkin kita mulai naik deh petak umpet. Mulai pindah tempat. Cuman kalau yang mainan yang kecil-kecil tadi itu yang tadi saya bilang ada congklak memang lebih baik kalau 3 tahun ke atas. Karena kan anak di bawah 3 tahun dia sering masukin mulut, masukin ke hidung, nah itu agak bahaya. Walaupun sebenarnya menurut saya sih yang penting diawasin orang tuanya ya. Iya benar. Jadi buat farmates yang lagi nonton nih mau coba main-main bekel di rumah, jangan lupa didampingin juga saudara, adiknya atau bahkan anaknya, karena takutnya terjadi hal-hal yang tidak diinginkan jadi malah bahaya. Oke dok, selanjutnya saya mau nanya nih dok, dengan permainan tradisional itu sebenarnya perkembangan fisik anak itu bisa jadi lebih cepat berkembangnya kalau misalnya dimainin lebih sering atau nggak dok? Pasti. Karena suka nggak suka permainan tradisional yang kita punya kan hampir semuanya membutuhkan 2 orang atau lebih ya. Jadi pasti ada komunikasi. Dari situ aja seorang anak kan jadi dia ngomongnya lebih cepat ya. Dari itu baru dari segi bahasa. Ya, belum kalau yang mainan tadi saya bilang lari-lari, ya pasti dari segi fisik anaknya lebih aktif, jadi dia ototnya lebih berkembang gitu. Dan yang paling gampang yang kita kadang-kadang lupa, gantian. Oh iya. Kita kalau belajar main tradisional, kita otomatis kan sama orang nggak bisa saya terus yang main. Pasti harus namanya gantian. Jadi kita belajar untuk sosialisasi, gimana sih sama temennya, nanti dia harus bermain bersama gitu. Nggak bisa, kalau gadget kan nggak ada lawannya ya. Betul. Kalau dia mati, ya udah dia ulang lagi gitu. Jadi otomatis di situ ya itu tadi sense gantiannya, dia harus menunggu kapan giliran saya, itu nggak terbentuk. Oh, berarti secara permainan tradisional tuh banyak banget yang bisa diambil buat anak-anak, jadi nggak cuma secara fisik tapi secara sosial juga. Dan secara fisik itu juga sangat membantu buat anak-anak nanti pada saat sekolah. Jadi ya pas nulis udah nggak kaku lagi untuk megang pensil atau pulpen, terus juga
nanti untuk main-main sama teman-temannya di sekolah juga nggak kagok gitu ya, karena itu jadi sangat amat direkomendasikan untuk coba nih ngajarin main bareng sama teman-temannya, anak-anak, saudara atau adiknya di rumah untuk main permainan tradisional khas Indonesia. Nah, saya ada satu yang penasaran nih Dok, sebenarnya permainan tradisional itu apakah bisa membantu pertumbuhan dan perkembangan bagi anak yang berkebutuhan khusus secara fisik Dok? Gini, kalau berkebutuhan khusus ini agak sulitnya adalah kita perlu ekstra ya. Kan kebutuhan khusus ini banyak. Misalnya anak-anak yang cerebral palsy, itu artinya dia kaku gitu loh. Jadi kalau mau gerak juga susah. Nah itu ya kita nggak bisa paksa dia misalnya suruh main yang aktif, yang petak umpet atau apa gitu. Tapi mungkin kita bisa ajak main yang kayak menggunakan kartu atau ya kan nanti pelan-pelan dia kan mengerti gitu. Berarti juga selain untuk anak-anak secara luas juga jadi membantu buat teman-teman yang berkebutuhan khusus secara fisik juga. Jadi walaupun memang jadi lebih sempit pilihannya mungkin dan orang yang main juga kita harus belajar untuk menyesuaikan buat dia gitu kan. Kalau mungkin anaknya kayak hiperaktif, nah ini ya mungkin lebih trikinya karena dia jadi gampang distract ya. Jadi kalau mainannya kurang menantang buat dia juga ya udah bosan. Tapi saya rasa bukan artinya nggak bisa ya. Saya juga mau nanya nih Dok. Biasanya kan tubuh anak-anak itu seiring berjalannya waktu itu pasti berubah. Apalagi nanti kalau sudah memasuki usia puber. Nah, otot-otot yang dilatih pada saat bermain permainan tradisional itu apakah bisa untuk jangka panjang atau nanti cuma sampai remaja doang misalnya Dok? Itu gimana Dok? Gini sih, mainan tradisional ini kan sebenarnya jadi challenge-nya kan tergantung dari kepintaran anak masing-masing ya. Kalau kita makin kayak contohnya main karet, kalau kadang kan kalau yang gampang bisa pendek, tapi kalau yang udah anaknya besar kan dia bisa tinggi ya. Jadi itu yang saya rasa bisa apapun juga bisa menyesuaikan. Jadi itu. Kalau misalnya dimainin terus sampai nanti dewasa, lama-lama terlatih juga. Iya, jadi kan dia ada level-levelnya. Jadi seharusnya di situ jadi nggak bosen. Boleh nggak Dok rekomendasiin buat farmers yang lagi nonton permainan tradisional apa aja sih Dok yang bisa dicoba di rumah? Yang paling gampang tadi saya udah kasih contoh terus-terusan petak umpet. Cilukba, petak umpet itu nggak pakai modal, nggak pakai ruangan, di rumah pun bisa. Terus anak umur, ya itu tadi saya kasih contoh 3 bulan pun kita tetap mesti ngajarin dia cilukba ya. Jadi ada kontak. Nanti lama-lama naik sampai anak diajarin menunggu, menghitung waktunya gitu. Jadi anak juga belajar untuk sabar. Terus ya kalau memang ada modal ya kita ada barangnya bisa kayak congklak, bekel gitu. Walaupun itu perlu pengawasan ya tadi saya udah cerita. Cuman saya rasa itu juga nggak butuh peralatan yang terlalu mahal dan ruangan juga nggak terlalu besar ya. Betul. Sekarang kan kita tahu cari lapangan luas agak sulit ya. Kalau yang lain ya gobak sodor itu paling bagus kan. Cuman karena itu kan ada kerjasama tim itu ya. Jadi memang itu juga bagus. Cuman ya memang perlu ruangan. Beberapa permainan tradisional Indonesia yang seperti gobak sodor, petak umpet, engklek itu perlu lingkungan yang memadai juga secara luasnya, juga secara lantainya dan alat-alatnya juga harus memadai untuk beberapa permainan tradisional khas Indonesia. Nah kalau begitu aku mau terima kasih nih Dok udah mau sharing-sharing berbagai macam ilmu terkait dampak permainan tradisional khas Indonesia terhadap tumbuh kembang fisik anak bareng sama aku dan juga bareng sama Funmates. Jadi buat Funmates yang di rumah yang lagi nonton boleh banget cobain main-main terus permainan tradisional khas Indonesia. Selain untuk melestarikan tapi juga bisa melatih otot-otot halus dan juga kasar ya Dok ya tadi ya. Betul. Wah jadi keren banget nih permainan tradisional Indonesia. Kalau gitu jangan bosan-bosan, tetap pantengin terus Functional karena masih ada video selanjutnya. See you, terima kasih banyak dokter. Thank you. Funmates, gimana? Tadi ngobrol-ngobrol bareng sama Dokter Amela di Klinik Suci, seru banget ya dan sangat amat insightful karena aku sendiri juga jadi punya ilmu-ilmu baru. Karena berdasarkan tadi ngobrol sama Dokter Amel, terbukti kan kalau misalnya
permainan tradisional khas Indonesia ini bisa membantu melatih otot halus dan juga otot kasar anak-anak dan bisa membantu nanti pada saat sekolah. Selain itu, permainan tradisional ini juga terbuka untuk semua anak-anak, bahkan buat anak-anak atau teman-teman yang berkebutuhan khusus secara fisik. Jadi buat funmates yang di rumah boleh banget ajakin teman-temannya, anak-anak ya, saudaranya, adik-adiknya untuk main permainan tradisional khas Indonesia lagi, karena sangat membantu untuk fisik anak-anak juga loh, daripada main handphone ya kan, diem, duduk. Ikut untuk aktif main permainan tradisional khas Indonesia bareng-bareng, selain untuk melestarikan budaya Indonesia, ternyata juga untuk kesehatan. Tapi aku juga gak sabar untuk bareng-bareng ngobrol sama orang selanjutnya di video selanjutnya. So, jangan kemana-mana, tetap pantengin terus Funtional, karena masih ada aku yang nanti akan ditemenin oleh orang selanjutnya atau oleh ahli selanjutnya. Jangan kemana-mana, sampai jumpa di video selanjutnya hanya di Funtional, Fun, Traditional, and Functional. Bye-bye!